Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim kami siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim, masih tentang dhaman ya. Kemarin kita bahas dhaman ya, saya baca dulu. Wa yasihhu dhamanud duyunil mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha, sah menanggung hutang yang masih dalam tanggungan ketika diketahui ya ukurannya atau nilainya. Ya, sah. Wali sahibil haqqi mutalabatud dhamini wal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana ya. Bagi yang mempunyai hak berhak menagih kepada yang menjamin ataupun yang dijamin ya. Jika memang prosedurnya sesuai dengan penjelasannya tadi. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Dan jika yang menjamin telah membayar hutang, maka ia boleh menagih kepada yang dijamin jika penjaminan dan pembayaran itu seizin yang dijamin. Wala yasihu dhamanul majhuli wala ma lam yajib illa darkal mabi'. Tidak sah menanggung sesuatu hutang yang tidak diketahui, juga yang belum wajib kecuali jaminan dalam perdagangan. Jadi kemarin kita sudah bahas ada yang namanya dhaman. Dhaman itu membayarkan hutang orang lain, menjamin hutang orang lain. Kita sudah bahas bahwa biasanya bahkan sampai sekarang setiap kali ada pelaksanaan sholat jenazah itu biasanya pasti juga diserah terimakan hutang piutangnya. Karena Nabi setiap kali utia bimayitin, setiap kali dihaturkan jenazah untuk disolati, itu pertanyaan pertama Nabi itu, a'alaihi dainun atau hal kana alaihi dainun, apakah almarhum ini punya hutang atau tidak? Kalau almarhum nggak punya hutang, aman. Tapi kalau nanti almarhum punya hutang, akan ditanya lagi oleh Nabi, yang akan bayar siapa? Yang tanggung jawab siapa? Kalau tidak ada yang tanggung jawab, tidak ada yang siap membayar hutangnya almarhum, maka biasanya Nabi akan bilang, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati jenazah teman kamu itu. Ya. Kalau kami tidak. Baru nanti kalau sudah ada yang menjamin, ada salah satu sahabat namanya Abu Qatadah, beliau bilang apa? Huma alayya. Atau dalam sebagian riwayat, ana dhaminuhu, saya yang menjaminnya Rasul. Urusan saya hutangnya dia. Tanggung jawab saya hutangnya dia. Maka kemudian Rasul mau nyolatkan jenazah. Jadi dhaman itu, yang pertama maknanya dhaman itu adalah dhammu dhimmatid dhamini ila dhimmatil madmuni anhu fil tizamil haqqil wajibi halan wa mustaqbalan. Menyatukan tanggung jawabnya dia dan orang lain
untuk membayarkan hak yang wajib di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Doman itu dua macam. Ada doman dalam bentuk pembayaran hutang. Ini yang umum tuh ya. Contohnya kayak contoh misalnya yang paling sering kayak ibu-ibu ini kemarin saya contohin apa? Pay letter. Nah, pay letter tuh. Nah, ini bulan apa nih? Oktober udah lewat 10-10 ya. Bulan depan ntar ada 11-11 itu ya. Bulan depannya 12-12 balik lagi 1-1, 2-2 ya. Itu ada yang bayarnya belakangan. Dia pakai pay letter. Yang punya hutang ibu-ibu tapi dibayarin dulu sama penyedia pay letter. Nanti ibu bayar sama pay letternya. Contohnya kan gitu. Atau contohnya kayak cicilan kartu kredit semacam itu. Baik dalam bentuk mencicil ataupun tidak. Tapi nanti ada doman dalam bentuk yang lain. Ada. Ya. Doman dalam bentuk yang lain itu apa? Doman lain itu mengganti rugi kerusakan satu barang. Doman. Sama tuh. Kalau yang tadi doman itu membayarkan hutang milik orang lain. Ini doman yang paling populer. Ada doman itu dalam makna yang lain adalah mengganti rugi, kerusakan atau kehilangan barang. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya, saya pinjem barang tetangga. Saya pinjem. Saya pinjem pisau punya tetangga. Biasa kan ibu-ibu itu apa aja dipinjem. Ember minjem, piring minjem, sendok, garpu, pisau, sampai talenan itu ya dipinjem juga ya. Nah, misalnya lu pinjam meminjam barang rumah tangga, ibu mau meminjamkan itu salah satu tanda keimanan, keimanan. Makanya ada surat namanya surat Al-Ma'un ya. Dibuka suratnya itu kan ngancem itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama nanti disebut itu. Pendusta agama itu siapa saja tuh? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yang suka bentak-bentak anak yatim. Bentak anak yatim tuh maksudnya menzolimi anak yatim. Kalau saya jadi guru, anak yatimnya nakal, saya bentak, ya nggak apa-apa. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nggak mau berbagi makan dengan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang males sholat tuh. Alladzina hum yura'una. Orang-orang yang pamer sholatnya. Wayamna'unal ma'un. Nggak mau minjemin tetangganya. Tuh. Jadi ibu kalau mau minjem sama tetangga punya dalil itu. Ya. Bawa surat Al-Ma'un tuh. Hati-hati kamu, nggak minjemin saya sendok ini. Nanti jadi pendusta agama gitu kan. Itu ada wayam naun al-ma'un. Orang-orang yang mencegah, yang melarang tetangganya minjem. Itu ada tuh. Pinjam meminjam itu boleh, tapi bertanggung jawab. Jangan minjem sekarang, ngomongnya 3 bulan, ujuk-ujuk ngomong hilang. Enak bener kalau ngomong tuh. Kita minjem barang punya tetangga, kita minjem barang punya tetangga hilang, ya kita wajib ganti rugi. Ganti rugi itu namanya apa? Ganti rugi itu namanya juga doman, sama tuh, doman. Atau misalnya saya lagi bangun rumah, betulan tempat yang saya bangun mepet dengan bangunan tetangga. Gara-gara saya bangun kadang-kadang ya mungkin splitnya, apa pasirnya, apa bekas bangun ada yang jatuh ke rumah tetangga, gentengnya ada yang bocor gara-gara itu misalnya. Atau misalnya temboknya ada yang rusak, ya ganti rugi, ganti rugi. Namanya apa itu? Itu namanya doman. Contohnya apa? Contohnya adalah kasusnya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu remaja yang sejak kecil dititipin ibunya bantu-bantu rumah tangga Nabi. Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Sinan. Ya. Ada yang bilang Anas bin Malik bin Domroh bin Abi Domroh. Ya.
Anas bin Malik tuh mulai umur 10 tahun, ibunya masrahin nama Nabi. Ibunya namanya Ummu Sulaim, kalau tidak salah ya. Ummu Anas bin Malik itu Ummu Sulaim. Titip sama Nabi, Nabi ini anak saya, tolong Nabi sungguh-sungguh bantu di rumah Nabi. Jadi khodimnya Nabi. Yang sampai sekarang kalau di pondok-pondok pesantren masih ada tuh. Santri yang bagian ngelayani di rumah kiai. Namanya khodim, ada tuh. Bukan santri diperbudak kiai, bukan tuh ya. Salah sangka, wah enak bener kiai. Santrinya diperbudak semua. Ya enggak, itu memang niru jejaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu cerita ahdat ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fi qas'atin. Sebagian istri Nabi ngasih hadiah Nabi makanan dalam sebuah qas'ah itu piring tapi gede. Ya nampan lah begitu nampan ya. Piring gede itu apa bahasanya? Lodor ya, lodor. Yang biasa dipakai buat naruh-naruh ikan tuh kalau lodor ya itu ya. Itu kalau bahasa Arabnya qas'ah namanya itu, qas'ah. Ya. Nah, ibu-ibu paham kan? Istrinya Nabi berapa? Jandanya Nabi 9. Jadi waktu Nabi meninggal, istri Nabi yang masih hidup 9. Tapi Nabi pernah menikah berapa kali? Jadi Nabi itu pernah menikah, ada banyak riwayat, tapi pernah menikah itu, saya ambil riwayat yang 13 kali nikah. 13 kali nikah ya. Kira-kira kebayang apa enggak Bu? Ibu punya suami, ya. Ibu punya suami, nikah sampai 13 kali, gimana tuh? Jadi jangan dianggap ganti-ganti. Ya. Jadi jangan disangka enak jadi istrinya Nabi itu. Bayangkan perasaan Bunda Aisyah, dikit-dikit Nabi nikah lagi, gitu kan. Dikit-dikit Nabi nikah lagi, ya. 13 kali Nabi menikah, ada banyak riwayat, tapi saya ngambil riwayat yang Nabi menikah 13 kali. Satu kali Nabi bercerai, satu kali. Jadi ada mantan istri Nabi itu ada, cerai itu ada. 3 istrinya Nabi meninggal lebih dulu. Sayyidah Khadijah, itu istri pertama meninggal. Nanti Maria Qibtiyah, itu juga meninggal. Nanti ada namanya Zainab binti Khuzaimah. Itu kalau nggak salah meninggal juga. Jadi jandanya Nabi itu 9. Bayangin, mohon maaf, bumbu rumah tangganya Nabi dengan 9 istri. Ibu aja yang laki cuma satu berantem mulu kan, gitu. Laki ya sama, ibu-ibu ngeluhkan suaminya, suami ibu kalau di depan temennya, yang ngeluhkan ibu sama tuh. Istri saya bla 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 bla. Istri juga kalau lagi ketemu sama temennya, suami saya bla 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 begitu ya, sama ya. Nah, Nabi itu biasanya punya kewajiban menggilir istri. Jadi setiap hari itu pindah tempat, meskipun nggak jauh-jauh. Ya, yang ada di area sekitar Masjid Nabawi itu ada 3 bilik istrinya Nabi. Yang awal-awal itu ada biliknya Aisyah, biliknya Saudah, biliknya Zainab itu ada. Ibu-ibu kalau apa namanya ke Museum Madinah itu lihat map, lihat peta, apa namanya peta Masjid Nabawi lampau itu nanti ini biliknya Aisyah, ini ada petanya itu. Nah, Nabi itu kalau giliran menggilir di satu istri, berarti istri yang lain ya tahan dulu. Nggak punya urusan dulu sama Nabi, nggak punya ya. Biasanya Nabi itu mulai siang sampai besok siang. Jadi bis zuhur ke rumah istri, bermalam di situ, sampai kemudian besok pagi menjelang siangnya pindah ke tempat istri yang lain. Gilir. Itu pernah Nabi ketika Nabi giliran di tempatnya Aisyah. Itu kalau tidak salah ini kasusnya itu dengan Zainab binti Jahash. Zainab dengan Aisyah itu sama-sama istrinya Nabi yang dalam tanda kutip itu rival, rival dalam tanda kutip, saingan, saingan. Jadi dari 9 istrinya Nabi ini, itu kalau dihitung-hitung itu mohon maaf ini, ya. Ada gengnya Aisyah, ada gengnya Zainab. Ya.
Kubu lah, kubu ya, ada kubunya. Kalau geng mungkin terlalu kasar. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Zainab. Kubunya Aisyah itu siapa? Kubunya Aisyah itu Hafsah. Hafsah. Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar, Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Abu Bakar sama Umar kan CS, temenan. Ya. Anaknya juga sama tuh ya. Anaknya juga sama, anaknya juga temenan sama ya. Jadi apa namanya? Bunda Aisyah itu satu kubu dengan Bunda Khofso. Selalu yang dibanggakan, istri-istri yang Nabi yang lain itu kalah sama saya, kata Aisyah. Yang bikin kalah apa? Yang lain itu dinikahi Nabi janda, satu-satunya yang dinikahi Nabi gadis cuma saya. Wah, itu kan keistimewaan itu ya. Istri-istri lain Nabi nerima aja digituin. Zainab nggak mau nerima. Ini mohon maaf. Sama-sama orang Mekah, sama-sama orang Quraisy, tuh sama. Sama-sama bangsawan, sama-sama bangsawan. Tuh. Kata Zainab, ente Aisyah, jangan sok-sokan dinikahi Nabi gadis, jangan. Sebab yang lain itu, istrinya Nabi yang lain, dinikahinya di bumi, dinikahinya tuh. Kalau saya dinikahi Nabi di langit, kata Zainab tuh. Zainab itu dulunya adalah istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budaknya Khadijah dimerdekakan, sempat jadi anak angkatnya Nabi. Zainabnya sendiri itu sepupunya Nabi kalau tidak salah, Bani Hashim. Zainab itu kalau tidak salah punya ibu namanya Umaymah. Umaymah itu anak Abdul Muttalib. Beda ibu dengan Abdullah, beda ibu. Bangsawan. Jadi Aisyah gagah, digagahin lagi sama Zainab. Kalian-kalian ini nikahnya di bumi, saya nikahnya di langit. Karena ada ayat perkawinan Nabi dengan Zainab, itu ada. Falamma qada Zaidum min hawataran zawwajnakaha. Kata Allah begitu. Ketika Zaid sudah selesai menceraikan Zainab, kata Allah, aku yang nikahkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Jadi Zainab bangga. Kamu boleh dinikahi gadis, tapi nikahnya di bumi. Saya nikahnya ada wahyunya, nikah di langit kalau saya. Tuh, ya. Nah ini makanya rivalnya ini tajam ini ya antara siapa? Antara Zainab dengan Aisyah tuh ya. Alhamdulillah, ibu pada nggak punya madu kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan gitu ya. Jadi nggak ada saingan ibadahnya nggak ada gitu kan. Nah itu pernah pada waktu Nabi sedang menggilir Aisyah. Nabi menggilir Aisyah. Itu ada yang ngetok pintu. Ditanya sama Nabi, siapa Aisyah? Itu ada orang katanya. Nyebutnya ada orang itu, padahal Zainab itu. Ya. Zainab itu yang datang. Zainab itu suka bikin-bikin masak tuh, suka. Ya, suka bikin-bikin masak. Dan kalau habis masak, yang nyicipin pertama itu Rasul, suaminya tuh ya. Suaminya yang nyicipin duluan. Itu beliau masak, pengen minta Nabi nyicipin duluan. Dibawa tuh. Padahal tahu sedang giliran di rumah Aisyah. Tuh. Aisyah tuh ya udah kesel juga gitu. Giliran gua, lu tunggu dulu ngapa gitu kan ya. Nih adik-adik nggak usah dipahami dalam-dalam ya. Ya. Lalu kemudian apa namanya? Lalu kemudian dibuka pintu sama Rasul, ditanya ada apa? Saya bikin makanan Nabi, tolong Nabi cicipi. Nabi mau ngambil, belum diambil sama Nabi, Aisyah yang ngambil. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang Nabi lagi tinggal di rumah Aisyah. Masalahnya, sama Aisyah itu dibanting depan mukanya Zainab. Tuh. Piringnya pecah, makanannya tumpah. Tuh. Nabi marah. Tuh, ya. Nabi marah, ya wajar. Perempuan kalau cemburu bisa mecahin apa aja. Tuh, ya. Jangankan istrinya siapa-siapa, istrinya Nabi ini, istrinya Nabi. Ya. Ya. Kemudian Nabi bilang, ya kamu kalau nggak suka sama orangnya, jangan salahkan makanan sama piringnya. Tuh. Ya. Maka kemudian apa? Nabi bilang ta'amun bi ta'amin wa inaun bi inain.
Ya, makanan diganti makanan, piring diganti piring, kata Nabi itu. Zainab pulang nangis, Aisyah dimarahi Nabi dan diminta Nabi bikin makanan yang sama, diletakkan di piring yang sama. Kebetulan Nabi itu kalau beliin perabot istrinya sama semua. Jadi gantinya ada nih pas cocok gitu kan, ada bikin makanan udah rapi, suruh nganterin ke Zainab. Aisyah agak males-malesan. Dianterin sama Nabi, ayo dianterin untuk minta maaf tuh. Jadi hitung-hitungannya Aisyah istri tua ya itu. Karena Aisyah itu istri ketiga Nabi. Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah meninggal menikah dengan Saudah, yang ketiga menikah dengan Aisyah. Yang nikah di Mekah ini cuma tiga. Nikah di Mekah itu cuma Khadijah, Saudah sama Aisyah tuh. Diantar sama Nabi, ngetok pintu rumah Zainab, dibukain sama Zainab, itu belum ngomong apa-apa Aisyah, piringnya diambil lagi, dibanting lagi sama tuh ya, sama Zainab, dibanting lagi. Nabinya senyum, Nabi itu. Aisyah yang marah. Waktu saya banting piring, Nabi marahin saya. Tuh. Tapi waktu piring saya dibanting, Nabi nggak marah sama Zainab, katanya. Kata Nabi ya udah satu sama inilah ya udah ya. Kan udah seri kalau begini, ya udah satu sama. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah doman, ganti rugi. Mecahin piring, numpahin makanan tuh ya, ganti rugi. Jadi masya Allah ini drama rumah tangga itu jangan rumah tangga Nabi aja ada tuh. Ini belum kita ceritain semua ya, baru satu begitu kan ya. Itu udah banting-bantingan piring begitu kan ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Saya mau nanya. Oke, baik. Kalau nggak ada kita lanjutnya. Dan Nabi itu ketika dengar kasus ini, Nabi itu senyum dan Nabi itu ada riwayat yang lain. Itu makanannya dikumpulin sama Nabi, ya. Makanan dikumpulin sama Nabi. Kemudian sahabat itu ada sebagian ada sahabat yang di masjid. Namanya Ahlus Suffah, ya, Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang tinggal di masjid karena pengen dampingin Nabi dan karena pengen ibadah dan nekuni ilmu. Di Masjid Nabawi sampai sekarang masih ada tuh, bangunannya agak tinggi. Bangunan agak tinggi, ukuran paling ukuran berapa. Kalau ibu penasaran ajak saya, ntar saya tunjukin di sono ya. Itu ada namanya Sufah itu. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang tinggalnya di masjid itu. Ya. Abu Hurairah, Abu Firas, Sauban, Abu Rafi, banyak juga. Kalau dihitung-hitung hampir 40 sahabat pernah tinggal di situ. Sahabat-sahabat itu dipanggil sama Nabi. Nabi satukan dua pecahan piring itu. Makanannya masih layak makan. Kemudian Nabi panggil sahabat, ayo makan-makan. Sahabat tuh makan, sambil Nabi senyum, Nabi bilang apa? Gorat ummukum. Maklumin aja ya. Ibu kalian sedang cemburu, kata Nabi. Itu. Jadi sahabat itu aslinya nggak tahu. Tapi gara-gara ngeliat Nabi megang piring pecah, sahabat jadi tahu tuh, sahabat jadi tahu. Tapi Nabi nggak ngomong macam-macam, kagak. Nggak juga Nabi ngeritik istrinya nggak. Ya manusiawi, orang cemburu itu manusiawi. Nabi cuma senyum, Nabi katakan, Qarat ummukum, maklumi aja ya, ibu kalian sedang cemburu. Itu doang, udah Nabi ya. Oke, ini dalilnya apa? Dalilnya teman. Rasul nyebut perbuatan Aisyah itu karena cemburu. Rasul sendiri yang nyatuin piring, ngajak sahabat makan, lalu kemudian Rasul itu ngajak Aisyah untuk apa? Untuk balikin piring dan balikin makanan. Ya, oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ada yang namanya kafalah. Aslun wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana alal makfuli bihi hakun li adamin. Ya. Kafalah itu menjamin badan. Itu kafalah. Menjamin badan seseorang itu diperbolehkan jika orang yang sedang dijamin badannya itu memang mempunyai hukuman atas hakul adami.
Hukuman itu biasanya, hukuman itu dua macam ya. Ada hukuman itu yang kaitannya hakullah. Ada hukuman itu yang kaitannya hakul adami. Misalnya contohnya, ada orang mabuk-mabukan, konsumsi narkoba misalnya ya. Itu orang yang semacam itu kan dihukum, ditangkap. Sebab hukuman dia apa? Sebab hukuman dia adalah hakullah, bukan hakul adami. Bukan. Orang mabok-mabokan itu, kalau dia mau galak itu bisa. Saya mabok nggak ganggu orang kok. Saya mabok pakai duit saya kok. Pakai saya dihukum-hukum. Loh, yang Anda lakukan itu melanggar perintah Allah. Kalau zaman sekarang itu berarti melanggar perintah negara. Orang yang semacam ini itu apa namanya dihukum kan. Tapi hukumannya kemudian apa? Hukumannya itu kemudian adalah karena hakullah, karena melanggar haknya Allah. Sebaliknya ada orang yang punya hakul adami. Ada orang mukulin orang lain, ya. Ada orang kemudian itu memukul ya, bikin orang lain babak belur. Ya nanti dia akan dihukum. Ada hukuman namanya kisos, dihukum balik ya. Hukuman yang didapatkan oleh dia itu, hukuman yang didapatkan oleh dia itu disebut hukumannya itu berasal dari apa? Berasal dari hakul adami, hakul adami. Kita kasih contoh kasusnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu Nabi Yusuf itu adalah kalau dihitung-hitung itu Bani Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu keturunan yang keempat ya, jatuhnya cicit dari Nabi Ibrahim. Nabiullah Yusuf alaihissalam bin Nabiullah Yakub alaihissalam bin Nabiullah Ishak alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kalau dihitung-hitung, Masya Allah, kisahnya itu tragis sekali. Nabi Yusuf itu. Ya. Tragis sekali, saya nggak cerita dari awal, saya cerita yang ada kaitannya dengan ayat saja. Ya. Nabi Yusuf itu ayahnya Nabi Yakub punya 4 istri. Dari 4 istri itu punya 12 anak. Yang saudara kandung dengan Nabi Yusuf itu ada namanya adalah Benyamin. Ya, Benyamin itu adalah saudara kandung Nabi Yusuf, satu ibu ya. Sama-sama lahir dari ibu yang namanya Rahil. Ya, Rahil itu istri empatnya Nabi Yakub yang punya anak, berarti hitungan anak bungsu ya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ya. Sampai sekarang nama Benyamin itu masih dipakai di Israel itu. PM Israel itu ya, Benyamin Netanyahu itu ya, itu ya, Benyamin. Ya. Nabi Yusuf itu kan dia dibuang ke sumur, lalu kemudian dibeli sama Al-Aziz ya, pejabat di kerajaannya Mesir situ ya. Lalu kemudian digoda sama ibu angkatnya Zulaikha dan segala macam sampai di penjara, sampai kemudian bebas, sampai kemudian jadi menteri. Ya. Nabi Yusuf itu ketika ditanya mau apa, jawabannya beliau ij'alu ala khazainil ard inni hafizun alim. Kasih saya kekayaan negara, saya ini hafiz, orang yang mampu menjaga, saya ini alim, orang yang tahu ilmunya. Itu. Jadi menteri kekayaan negara. Waktu itu Mesir lagi jaya, Palestinnya lagi susah. Lah Nabi Yakub itu sampai ngalamin krisis pangan Nabi Yakub. Nabi Yakub ngomong sama anak-anaknya, ini kalau terus-terusan begini nggak bisa. Lama-lama kita nggak bisa makan. Kamu berangkat ke Mesir, kemudian beli barang-barang makanan di sono. Beli. Oke. Jadi pengen apa namanya dagangnya saja dari Palestina sampai ke Mesir. Dan Nabi Yakub itu kan punya 12 anak. Hilang satu Nabi Yusuf. Hilang satu Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yakub, kalian pergi 10 orang. Adik bungsu kalian Benyamin di sini temani saya.
Nah, itu kemudian apa? Nah, itu apa namanya, Nabi Yakub tuh pesan, nanti kalau masuk ke Mesir, masuknya misah-misah ya. Tuh. Min abwabim mutafarriqah. Masuknya giliran saudara-saudara ya Nabi Yusuf itu masuk, Nabi Yusuf itu pas lagi apa namanya monitoring, lagi ngawasin. Oh ini abang-abang saya nih, yang nyuburin saya ke sumur ini orangnya nih. Itu. Ya. Tapi kemudian apa namanya Nabi Yusuf ngasih tahu sama anak buahnya, nanti kalau orang-orang ini belanja di kita, tolong barangnya balikin lagi, barangnya balikin lagi. Akhirnya mereka belanja, begitu belanja barangnya balikin lagi. Mereka kaget loh, ini kok barang-barang kami juga. Tuh. Akhirnya kata Pak, kami cuma dapat perintah menteri. Akhirnya dihadapkan pada Nabi Yusuf, wahum lahu mungkirun. Karena Nabi Yusuf sudah dewasa, gaya ngomongnya gaya ngomong Mesir, pakai pakaian orang Mesir, abang-abangnya nggak ada yang kenal nih. Nabi Yusuf ngomong, kamu dari daerah sini ya? Iya. Kamu punya adik satu lagi ya? Ada. Besok-besok bawa adiknya itu Benyamin tuh bawa ya. Kalau adiknya nggak dibawa, kamu nggak bakal saya layani beli di sini, nggak bakal dilayani. Pulang, pulang nego sama abahnya Nabi Yakub. Kita nggak bisa dapat makanan ini, barang kita dibalikin lagi. Terus gimana? Kata menterinya, kalau pengen belanja makanan di sana, harus bawa adik kami nih, yang namanya Benyamin. Nabi Yakub udah punya pengalaman buruk. Dulu abangnya dibawa nih ya. Abangnya Nabi Yusuf dibawa sama saudara-saudara beda ibu ini. Habis disebutnya mati dimakan serigala. Kan gitu ya. Dimakan serigala. Wah jangan-jangan nanti adiknya dikerjain juga nih. Nabi Yakub nggak ngizini. Nggak. Kata saudara-saudaranya, demi Allah kami nggak akan ngapa-ngapain. Maka kata Nabi Yusuf, demi Allah ya, demi Allah. Kata Nabi Yakub, ya sudah, adikmu bawa. Kata Nabi Yakub, berangkat 11, pulang harus 11. Tuh. Saya nggak mau lagi dapat cerita berangkat 11 nanti pulang 10. Tuh. Itu kemudian ketika datang saudara-saudara Nabi Yusuf ini, berikut Benyamin datang, itu yang Benyamin itu dipanggil Nabi Yusuf. Kamu Benyamin ya? Iya. Saya Yusuf, abangmu. Udah. Nanti gini ya, kamu nemenin saya di sini nanti. Gimana caranya? Nanti ada apa namanya gantang, tahu gantang ya? Takeran ya, kayak literan begitu cuman gede. Satu gantang itu kira-kira 3,5 kilo satu gantang itu isinya, satu gantang. Takeran ya. Nanti gantang ini saya taruh di tas kamu. Ya. Udah tuh, ya. Lalu kemudian apa? Belanja apa segala macam dilayani, seneng ini abang-abangnya. Keluar dari situ, ketika keluar langsung ditahan sama polisi. Qala ayyatuhal iru innakum lasarikun. Kalian nyolong nih, hati-hati. Qalu madza tafkidun? Qalu nafkidu su'al maliki walimang ja'a bihimlu ba'iri wa ana bihi zaim. Ya. Kami kehilangan gantang, kami kehilangan takeran itu. Siapa yang bisa mengembalikannya, itu akan dapat bahan makanan seberat onta. Aku yang menjamin itu. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, kami enggak, bukan keturunan pencuri, bukan. Geledah aja. Ketika digeledah, adanya di tempatnya Benyamin tuh katanya. Akhirnya nego. Waduh, kita ini udah sumpah-sumpah demi Allah. Dulu abangnya Yusuf kita giniin. Masa sekarang Benyamin kena juga, kesian orang tua kita. Maka mereka nego, qala ya ayyuhal azizu inna lahu abang syaikhan kabira fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wahai Al-Aziz, Al-Aziz itu maksudnya menteri, pemimpin. Kami ini punya bapak yang udah tua renta. Sudahlah, kami ngaku salah, tapi jangan anak ini yang ditahan. Pilihlah 10 orang di antara kami. Itu namanya apa itu? Namanya kafalah. Namanya apa? Jaminan. Dalam bentuk apa jaminannya? Jaminannya dalam bentuk badan. Tuh, jaminannya gitu.
Nah, jaminan itu, semacam itu boleh, nggak apa-apa. Dari masa Rasul ada, sampai masih sekarang juga masih ada, masih ada. Ya, kita itu kalau misalnya tinggal di Arab, harus ada yang menjamin. Yang menjamin siapa? Saya orang asing. Saya datang ke Yaman, kuliah. Minta izin tinggal. Ya nggak bakal dikasih lah, nggak bakal dikasih. Saya bisa dikasih itu, syaratnya ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Yang menjamin ya kampus lah, pihak kampus itu menjamin. Anak ini, mahasiswa ini adalah ada dalam jaminan kami. Kalau anaknya macam-macam, kami yang tanggung jawab. Itu kafalah, tuh. Kafil, menjamin. Ya. Orang Masya Allah tinggal di Saudi. Ada orang tinggal di Saudi setahun, bolak-balik saja. Ya ada yang menjamin lah. Kalau nggak ada yang menjamin, nggak bisa dia. Bisa jaminannya uang, bisa jaminannya orang, bisa. Ya. Itu namanya kafil. Dan ini dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum terjadi, biasa terjadi, ada ya. Oke. Ini lanjut bab wakalah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini pernah kejadian di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang yang entah karena apa berkelahi, ribut, berantem, berkelahi, sampai salah satunya luka parah. Ketika luka parah ngomong sama yang bunuh ini, tolong kalau nanti saya meninggal, bawa ke rumah saya ya. Dibawa, meninggal jenazahnya dibawa. Datang ke rumahnya, ditanya sama anaknya, loh ayah saya kenapa ini? Meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Tadi saya konflik sama dia, ada salah paham, kami berkelahi, kami menggunakan pedang, ayahmu tertusuk pedang, mati. Berarti kan membunuh dengan sengaja. Ya dengan sengaja orang pakai pedang begitu ya. Lalu kemudian anaknya juga orang baik, nggak langsung balas dendam, nggak. Kami akan hadapkan engkau kepada pemerintah. Dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Orang ini sudah membunuh ayah kami, dia ngakui kalau dia bunuh ayah kami, maka kami minta keadilan. Apa keadilannya? Ya qisas lah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kalau ada kasus pembunuhan, dilakukan dengan sengaja, sengaja itu berarti memang menggunakan alat untuk membunuh, dilakukan dengan kesadaran, bukan karena paksaan atau membela diri, berarti disebut membunuh sengaja. Hukumannya apa? Ya dibunuh lagi, dieksekusi itu. Kata Umar bin Khattab, apa pembelaanmu? Kamu ngaku nggak kalau kamu bunuh orang? Saya ngaku, saya ngaku. Berarti kamu kalau seandainya dikisas ridho, ridho, memang hukuman saya dikisas silakan. Tapi saya minta waktu, minta waktu. Minta waktu bagaimana? Saya minta waktu, saya bukan orang Madinah, bukan. Saya di Madinah itu lagi dagang, lagi dagang. Rumah saya jauh, disebut nama satu daerah, yang nama daerah itu perjalanannya kira-kira sebulan dari Madinah. Jauh. Rumah saya di sono, saya dagang, dan kebetulan juga saya bawa titipan barang-barang teman saya. Ada barang-barang yang bukan punya saya. Lalu mau apa? Kalau boleh, saya diizinkan pulang dulu, balikin titipan barang-barang ini yang sudah terjual, keuntungannya saya kasih pada kawan-kawan saya, nanti saya balik lagi. Saya ikhlas kok. Saya di kisos nggak apa-apa, yang penting boleh pulang dulu. Kira-kira Pak, Bu, zaman dulu, hukumannya hukuman mati. Lalu kemudian minta pulang dulu. Pulangnya jauh, jarak sebulan naik onta. Kira-kira diizinkan nggak Mas Sayyidina Umar? Itu.
Iya kalau pulang, kalau kabur bagaimana? Kan gitu tuh. Kalau kabur gimana? Tapi orang ini kemudian bilang, saya kalau punya niat jelek, jenazahnya nggak saya anterin pulang. Tidak. Saya akui saya salah berkelahi dengan ayah kamu. Saya salah. Saya akui saya yang membunuh ayah kamu. Saya yang kemudian kesalahan tangan, kemudian nusukin pedang ke ayah kamu, saya. Tapi saya punya etikat baik. Buktinya apa? Buktinya saya bawa jenazah ayah kamu pulang. Saya ngaku, saya dibawa ke sini saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya nerima hukuman-hukuman kisos, nerima. Tapi masalahnya saya punya amanah ini. Saya dapat titipan barang yang untuk dijualin, harus saya bawa pulang. Tapi kata Umar bin Khattab, nanti kalau kamu saya lepas, kamunya nggak balik, saya balik, insya Allah saya balik. Iya, cuman jaminannya siapa? Tuh. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Beliau lihat ini kok tanda-tandanya tanda-tanda orang baik ini. Ya. Apalagi kan tadi disebut, saya punya etikat baik. Saya bawa jenazah ayah Anda pulang. Saya ngaku kalau saya yang bunuh. Saya juga siap untuk dikisos. Saya cuma butuh pulang dulu nih, balikin titipan-titipan. Kata Abdullah bin Mas'ud, khallu sabilahu, ana kafiluhu. Khalifah, biarin dia pulang, penjaminnya saya. Disebut sama Umar bin Khattab, ingat ya, Abdullah bin Mas'ud, kalau orangnya nggak balik, palamu yang saya potong, gitu kan. Kalau orangnya nggak balik gitu. Abdullah bin Mas'ud percaya sama orang ini, yakin, yakin, sudah ya. Kalau orangnya nggak balik, jaminannya saya. Ya udah lega. Karena apa? Karena anaknya korban juga lega. Ya pokoknya ayah saya hutang nyawa dibayar, nyawa selesai. Orang ini pulang, anaknya korban pulang, Sayyidina Umar pulang, Abdullah bin Mas'ud pulang. Dengan catatan tanggalnya 2 bulan lagi harus datang untuk menyerahkan diri. Kalau orangnya sampai nggak datang, ya nanti Abdullah bin Mas'ud yang dikisos. Ya, nggak mikir tuh sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, masih biasa. Abdullah bin Mas'ud juga tenang saja ya, nggak kepikiran, nggak cuma ya. Masuk bulan kedua, H-7, H-4, H-3, sampai tinggal H-1, orangnya belum datang-datang nih, belum datang-datang gitu. Maka besok akan terjadi kisos, Umar ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, kamu jangan kemana-mana ya, besok kamu yang dipotong gitu ya, kamu jangan kemana-mana. Abdullah bin Mas'ud itu masih nggak nyangka apa-apa. Paling juga besok datang gitu kan, datang. Akhirnya besok orang pada kumpul semua di waktu duha. Ayo, siap nggak dikisos? Siap. Ya, insya Allahnya datang kok udah. Ditungguin itu lama dari duha, nggak ada yang datang, nggak ada. Sampai zuhur. Umar ngomong, habis zuhur saya kisos kamu. Salah sendiri jamin-jamin orang gitu kan udah. Habis zuhur Abdullah bin Mas'ud nego sama keluarga korban. Ini habis zuhur kan, panas-panas katanya. Kita tunggulah. Siapa tahu habis asar datang. Oke, habis asar nggak apa-apa. Habis asar. Tiba-tiba asar mau habis, maghrib tuh. Kalau sudah maghrib berarti harinya sudah habis. Mau nggak mau harus dilakukan eksekusi itu. Abdullah bin Mas'ud baru gemeteran. Waduh, nggak datang bener ini orang gitu kan. Kalau tadi masih nggak kepikiran, siapa tahu masih datang begitu kan. Pas menjelang maghrib, waduh, mati bener gua ini gitu kan. Akhirnya sudah akan terbenam matahari, tiba-tiba dari jauh ngebul. Ada orang naik kuda itu kencang sekali sampai debu berterbangan, nyampe gitu, begitu nyampe sujud syukur dia. Alhamdulillah belum terjadi kisos. Jangan sampai saya ditanya sama Allah, 2 nyawa terbunuh gara-gara saya. Orang ini datang sujud syukur, kemudian bilang sama Khalifah, Khalifah, saya siap. Saya udah wasiat sama anak istri, barang-barang yang kemarin dibawa dagang udah saya kembaliin semua. Tuh. Oh ya udah. Maka kemudian dibacakan lagi putusannya, orang ini membunuh ayahnya orang ini dan mengaku, meskipun tidak ada saksi, dia mengaku hukumannya adalah kisos, akan kita berlakukan kisos sekarang. Begitu Algojonya datang, pengen dipenggal kepalanya, anaknya datang kemudian apa?
afauna anhu, kami maafin khalifah, kami maafin. Kenapa kami maafin? Saya nggak tega sama dia, saya ngerasa malu. Akhirnya ditanya sama Umar, yang bikin kamu dulu balikin jenazah kenapa? Saya malu sama Allah kalau sampai ditanya, kamu habis bunuh orang kok jenazahnya pesen minta balikin, nggak kamu balikin. Saya malu sama Allah. Umar nanya sama Abdullah bin Mas'ud, yang bikin kamu berani menjamin dia apa? Saya malu sama Allah kalau ada orang minta pakai nama Allah untuk menjamin dirinya dan saya nggak mau. Saya malu. Tanya lagi sama dua orang anak ini. Kamu kenapa maafin? Saya malu sama Allah. Dua orang ini sudah baik kok saya nggak ikut jadi baik juga. Tuh malu. Repotnya orang sekarang nggak punya malu sama Allah, ini yang repot ya. Nah, jadi kafalah itu semacam itu, jaminan dalam bentuk badan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ini. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu, manfaat ilmu. Mau tanya, jika ada seseorang yang diberikan amanah wasiat, misalnya, tolong jika saya tiada nanti Bapak A, mohon bayarkan biaya sekolah anak-anak saya sampai selesai sekolahnya. Namun yang diwasiatkan saat itu bukan orang mampu. Apakah amanat ini tetap wajib dijalankan karena itu wasiat? Nah, orang suka salah paham dengan wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan kebaikan tentang harta. Bukan hartanya orang, hartanya dia yang diwasiatin. Kalau ini kan kagak, nitipin hartanya orang berarti. Besok kalau gua kagak ada, anak-anak bayarin sekolah ya. Lah enak bener gitu kan. Bukan. Wasiat itu kaitannya dengan harta dia. Nanti kalau saya meninggal, tolong tanah yang di depan bangun musola. Itu wasiat namanya. Berkaitan dengan hartanya dia. Jadi wasiat itu tidak bersifat umum wasiat. Kalau dalam fikih itu kaitannya dengan harta. Kalau warisan diberikan kepada ahli waris, kalau wasiat itu bukan kepada ahli waris. Mimba diwasiyati yusobiha audain. Kan gitu ya. Jadi wasiat itu pesan kebaikan tentang harta dia. Yang penting pesannya tidak haram. Itu wasiat. Tolong nanti harta saya sumbangkan ke masjid. Itu wasiat. Tolong nanti tanah kosong yang di depan jangan dibangun. Kenapa? Kesian orang sini kalau bikin hajatan gak punya tempat. Itu wasiat. Itu wasiat kebaikan itu hitungannya. Karena hitung-hitungannya kan berarti memberikan izin tanahnya dipakai acara orang. Kebaikan. Tolong nanti kalau meninggal tanah jangan dibangun. Kenapa? Kesian anak-anak kalau main bola nggak punya tempat. Itu masih wasiat. Selagi tidak haram nggak apa-apa. Selagi nggak haram. Yang nggak boleh itu kalau wasiatnya haram. Tolong nanti tanah ini dibikin diskotik lah. Kesian orang sini kalau dugem jauh-jauh begitu. Kalau itu nggak boleh, kalau itu haram. Kalau nggak haram masih boleh. Tolong nanti ini jadiin lapangan bola. Boleh, nggak apa-apa. Tolong nanti ini jadiin playground buat anak-anak. Loh, jangan dipahami harus bikin musola. Tidak. Kita bikin playground buat anak-anak main bebas. Itu ya sedekah juga. Sama. Yang penting tidak haram. Patokannya di situ. Jadi wasiat itu sifatnya pesan kebaikan. Kaitannya harta dia buat orang lain. Kalau wasiat, tolong nanti kalau gua kagak ada, anak-anak sekolah bayarin ya. Duitnya mana? Ya duit namanya anaknya itu apa namanya akan melanjutkan pendidikan kemana, anaknya akan menikah dengan siapa, itu nanti dia yang ngurusin. Tapi kalau soal biaya ya tetap kewajiban dari tirkahnya almarhum almarhumah. Jadi yang dimaksud dengan apa dengan apa namanya
tentang harta itu yang begitu ya. Ini nggak sharing lagi ini. Jadi apa namanya, tidak, bukan yang kaitannya orang lain diminta bantuin dia, bukan cuma ya. Ya, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau ada orang melakukan kesalahan, misalnya tadi membunuh, terus dibunuh kisos ya Pak Ustadz, atau orang yang kena narkoba, itu kan ketangkep terus dihukum. Nah, kalau sudah dilaksanakan atau udah dapat hukuman dunia, apakah nanti di akhirat masih akan diazab ya Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang tua, ini tentang warisan ya Pak Ustadz. Ada orang tua mempunyai anak lebih dari 3, kemudian mempunyai beberapa rumah Pak Ustadz dan kebun yang banyak ya Pak Ustadz. Nah, takut nanti orang tua tersebut meninggal jadi rebutan warisan, maka selagi mereka masih sehat itu hartanya itu dibagi rata Pak Ustadz, tidak mengikuti aturan ilmu waris ya Pak Ustadz, tapi dibagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, tapi anaknya juga menerima. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh atau menyalahin hukum Islam ya Pak Ustadz? Oke, baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jadi saat orang kalau sudah nerima hukuman di dunia, apakah di akhirat sudah impas, apa dapat lagi? Oh, itu masalahnya saya bukan panitia. Ya, itu kan alam gaib ya, alam gaib itu. Disebutnya kan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu, tapi patokannya begini. Kalau orang itu bertaubat, menjalani hukumannya sesuai dengan ketentuan, itu berarti dia sudah diterima taubatnya. Sebab ada hadis di mana Nabi menghukum wanita yang berzina. Ketika sudah selesai hukumannya, orangnya ini meninggal, dirajam dan meninggal, itu dimandikan, Nabi sholatin dan Nabi sendiri yang nurunin ke liang lahat, Nabi. Yang nguburin tuh Nabi. Sampai kemudian sebagian sahabat tuh protes. Nabi, ini kan cuma wanita pezina saja. Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan la wuzi'at ala sab'ina min ahlil Madinah la wasa'athu. Kata Nabi, dia sudah bertaubat yang diterima oleh Allah. Taubatnya dia kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah lagi masih cukup, kata Nabi. Artinya orangnya sudah bertaubat dan menerima hukumannya. Kalau cuma dihukum doang taubatnya enggak, ya enggak. Jadi patokannya ada taubat ya. Ada taubat dan menerima hukumannya. Bagaimana kalau hukumannya tidak sesuai dengan ketentuan? Kalau pembunuhan biasanya sama tuh. Pembunuhan berencana itu nanti hukumannya juga maksimal eksekusi, sama. Jadi kisos dalam Islam dengan eksekusi dalam KUHAP itu sama. Tapi enggak semua hukuman itu nanti sama. Kan? Enggak ada potong tangan, enggak ada tuh kok. Enggak ada. Bagaimana kalau kira-kira hukumannya itu apa namanya belum pas, belum impas begitu. Nanti kira-kira masih dihukum lagi apa enggak? Ah, itu suka-sukanya Allah kalau itu ya. Gimana panitia ngitungnya lah kalau itu ya. Tapi kalau tadi misalnya sudah ngalami eksekusi, hukumannya sudah sama dan dia taubat, itu kalau kita lihat hadisnya wanita pezina tadi, Nabi bilang dia bertaubat yang taubatnya diterima dengan dia menjalani hukuman sampai-sampai apa? Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 orang lagi, itu masih cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, bapaknya bagi-bagi harta waktu masih hidup pada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nerima, ya memang harus nerima. Kalau dia nggak mau nerima, ya kasih saya, gitu aja. Ya memang harus nerima, karena kalau orang masih hidup, berarti bukan milik si anak, milik si bapak. Dibagi aja pakai nggak nerima, itu aneh sebetulnya, kan dibagi. Itu kan namanya apa? Namanya hibah, karena belum meninggal, namanya hibah ya. Karena belum meninggal, namanya kemudian kita sebut sebagai hibah. Orang tua hibah pada anak, hibahnya adil,
Anaknya wajib nerima. Ya, kerja kagak, apa kagak, dapat kebun, ya udah nerima, enak lah gitu ya. Nggak beli, nggak apa, dapat rumah, tinggal nerima aja, susah itu ya, repot itu anak begitu kan. Makanya anak itu memang kerjaannya nerima sama jualin begitu kan. Kalau nambah ya enggak, itu anak gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab masih milik si bapak. Nah, saya itu sekarang di rumah saya, orang tua saya itu udah nggak punya rumah, udah nggak punya rumah. Nah, orang tua itu begitu ibu meninggal, kemudian nikah lagi, orang tua manggil semua. Nah, yang bawah jatah si anak, atas jatah kamu, samping jatah adikmu. Udah, abah menumpang sampai meninggal, begitu tuh. Supaya apa? Ya supaya anak-anak gak usah ngeributin rumah, udah dibagi begitu. Nggak masalah, ya nggak masalah. Misalnya harus nerima, ya nerima lah, orang masih harta orang tua kok. Dibagi ya alhamdulillah begitulah. Kecuali kalau pembagiannya tidak adil. Kalau pembagian tidak adil misalnya nih, mentang-mentang anak bungsu dapatnya 60% dapatnya itu. Ya, kemudian abangnya sama kakaknya, wah kamu mah udah cukup lah dapat suami enak, udah nggak usah dikasih misalnya. Kalau pembagiannya tidak adil, itu mohon maaf, di masa orang tua hidup mungkin nggak diperkarakan, tidak. Tapi begitu orang tua meninggal, itu bisa diperkarakan. Nantinya hibah yang melebihi bagian sepertiga, kalau dalam aturan perdata ya, aturan KHI, itu akan dihitung sebagai waris, akan dihitung. Kamu mau udah nggak dapat karena kamu dapat hibahnya lebih dari sepertiga itu. Tapi kalau baginya rata, orangnya nerima semua, ya sudah nggak apa-apa ya. Itu sah karena hitung-hitungannya hibah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, Tanya Pak silakan. Ustadz. Ya, silakan. Tadi kata Pak Ustadz, wasiat itu kaitannya dengan harta. Kalau seandainya ada orang yang sebelum meninggal berpesan, nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkan di satu tempat sana atau sana gitu. Bagaimana itu? Nggak termasuk wasiat ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya sama harta apa enggak? Ada dong. Kan biaya ke sono berarti pakai duit dia. Ada kaitan sama harta itu? Ada kaitannya sama harta. Kalau saya meninggal tolong ke sono. Ya berarti kan ngongkos beli tanah di sono atau daftarin pemakaman di sono atau apa. Kalau ada kemaslahatannya nggak apa-apa. Misalnya di sana itu dekat dengan kuburan orang soleh misalnya. Oh kalau dikuburin di situ banyak orang-orang solehnya. Ya nggak apa-apa. Ya minimal tetanggaan sama orang soleh. Jangan dianggap mentang-mentang sampingnya kuburan wali dia nggak digebugin. Ya digebugin juga, sama. Kalau digebuginnya sama. Tapi minimal malaikat gebuginnya nggak kencang-kencang begitu, bahasa orang tuh begitu bahasa. Ada Bu, kalau dalam fikih begitu. Kalau dipindahkan, karena memang misalnya nih, dia meninggalnya di Taif, tapi minta dikuburin di Mekah. Laksanakan, wasiatnya laksanakan. Karena Mekah itu lebih berkah daripada Taif begitu kan. Dia misalnya tinggalnya di mana? Bukan di Madinah misalnya. Lalu minta wasiat kuburin di Madinah. Ya Madinah dipindahkan ke, karena Madinah itu ya lebih berkah, patokannya begitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kemaslahatan, tidak dilakukan nggak apa-apa itu. Patokannya nguburin itu lebih cepat, lebih baik begitu. Jadi misalnya kalau misalnya kenapa minta dikuburin di situ? Karena keluarga juga di situ. Karena itu tanah wakaf keluarga. Jadi kalau misalnya ziarah bisa bareng begitu kan. Kalau tanah wakaf keluarga kan berarti ada yang ziarahin terus misalnya begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada kemaslahatan apa-apa. Kenapa minta dikuburin ke situ? Ya enggak, enak aja kali. Ya sama aja kalau digebugin ya digebugin gitu kan, sama aja. Jadi kalau ada biasanya begini ya, minta dikuburin di sini karena ada keluarganya, karena ada bapaknya, ada istrinya, ada nggak apa-apa, laksanakan. Karena hitungannya maslahat. Orang minta dikuburin dekat keluarga itu biasanya karena supaya ada yang menziarahinya, supaya ziarahnya gampang. Meskipun ada pendapat yang melarang memindahkan jenazah, itu ada. Kalau di masa lampau ya, karena tadi semakin cepat dikuburkan ya semakin baik kan gitu ya.
Tapi kan zaman sekarang emang orang udah nggak punya tanah, nggak punya apa. Akhirnya ketika dikuburkan, ya dibawa pulang ke kampung misalnya begitu. Ada pendapat ulama yang melarang ada, tapi yang memperbolehkan dengan alasan manfaat juga boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Ya, itu harus ada surat tertulis dan harus ada saksi atau tidak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, wasiat itu sah secara lisan, sah. Masalahnya nanti anaknya almarhum percaya apa enggak? Itu masalahnya. Misalnya saya ketua DKM, Ada orang misalnya mampu kemudian ngomong sama saya, Ustaz, saya wasiat ya. Kalau saya meninggal, nanti pokoknya saya pengen sedekah 100 juta buat masjid. Oke, aman. Orangnya meninggal. Saya ngomong sama anak-anaknya. Mohon maaf Pak, dulu waktu masih hidup, ayahnya pernah bilang, pengen wasiat, sedekah 100 juta buat masjid. Enak aja Ustadz main ngomong-ngomong. Lah, ini yang masalah di situ. Kalau sahnya sah, kalau pengen wasiat lisan, tolong diungkapkan di depan anak dan istrinya. Jadi semuanya dengar tuh, semua ada saksi lain. Jadi anak istrinya dengar, saksi lain juga dengar. Karena yang jadi masalah begitu. Ada wasiat, tapi yang lain nggak dengar. Akhirnya apa? Bukannya kita bohong, orang lain nggak percaya itu wajar. Yang paling aman, wasiat itu tertulis. Itu paling aman. Nah, yang paling aman itu wasiat itu tertulis. Kalau zaman sekarang bahkan sebagian orang itu dinotarisasi ya, dibawa ke notaris begitu. Itu udah kuat sekali, legalitasnya kuat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kakek saya berwasiat melarang tanah-tanah yang ditinggalkannya untuk dijual kepada orang lain yang bukan keluarga. Dan saat ini sudah generasi ketiga. Ada di antara cucunya yang mau jual tanah, tapi nggak ada keluarga yang mau beli. Apakah dosa melanggar wasiat dengan menjual pada orang lain? Terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Wasiat, tanah yang ditinggalkan untuk dijualnya hanya pada keluarga. Banyak yang kayak begitu tuh banyak. Supaya mohon maaf ya harta keluarga tetap ada, diawasi oleh keluarga. Nah mohon maaf kadang-kadang begini nih. Jual tanah ke orang lain itu kadang-kadang repotnya nih. Kita kalau kenal orangnya orang baik, itu ya sebetulnya aman-aman saja, nggak ada masalah. Yang repot itu tiba-tiba kita jual tanahnya ya tanah waris, kemudian pemilik barunya menggunakan buat maksiat. Tuh. Ya sebetulnya sih ya maksiat dia sih, orang udah tanah dia gitu kan. Tapi kalau kita tahu kan nggak boleh begitu kan. Makanya kenapa orang-orang tua dulu biasanya begitu. Ya kalau jualnya jual sesama keluarga atau minimal sesama orang sini biasanya begitu. Bahkan ada yang paling ekstrim, anak cucu saya jangan kawin sama orang mana-mana begitu ya. Itu wasiat itu sebetulnya ketika sudah sampai tahap cucu, itu sebetulnya sudah tidak mengikat itu. Karena mengikatnya di masa anak ya, masa anak. Karena ketika ngomong wasiat, statusnya masih milik kakek, kan gitu. Ketika masih wasiat, kakeknya masih hidup. Nggak mungkin orang udah meninggal baru wasiat. Nggak mungkin. Orang kalau wasiat berarti dia masih hidup. Jadi mengikatnya kan pada anak-anak tuh. Ketika orang itu meninggal, itu sudah jatuhnya kan punya anak-anak. Sudah bukan punya kakek. Sudah haknya anak. Kemudian anaknya meninggal, sudah jatuh punya hak cucu sebetulnya. Kecuali kalau nanti anaknya meninggal, wasiatnya begitu juga sama cucunya. Sama tuh. Tanah saya jangan dijual ya, bla bla. Kalau ini yang wasiatkan kakek ya, maka kalau secara aturan, misalnya sudah dicari keluarga yang mau beli tapi nggak ada, ya udahlah, mau diapain lagi? Dia aja emang butuh begitu. Kalau mau tadi sifatnya apa namanya? Kalau mau kemarin saya sebut apa? Baiul uhdah tuh. Yang sifatnya semi gade begitu ya. Ini saya jual sama kamu sementara dalam jangka waktu beberapa, nanti kalau saya sudah punya uang atau ada keluarga yang mau beli lagi, itu apa namanya, saya tarik lagi. Begitu, supaya apa, misalnya wasiatnya tetap dilakukan. Tapi seandainya nggak dilakukan, ya nggak apa-apa. Karena sudah bukan miliknya kakek.
Tapi kalau nanya, kira-kira ada akibatnya nggak tuh kalau jual gitu, melanggar pesan kakek? Kalau itu wallahu alam bisawab ya, kalau itu kita nggak tahu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain silakan kalau masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau nanya, seringkali kita berjanji dengan kalimat beneran demi Allah, demi Rasulullah. Sementara saya pernah dengar juga tidak boleh berjanji dengan demi Rasulullah, hanya cukup dengan demi Allah. Nah, itu benar enggaknya? Tolong dibantu jawabannya. Itu satu. Yang kedua, bolehkah kita berwasiat kepada anak-anak? Misalkan, saya pendatang di Tangerang. Suami juga pendatang di Tangerang, tapi anak dan kita semua tinggal di Tangerang. Terus saya bilang sama anak-anak, udah ibu kalau meninggal nggak usah bawa ke Makassar, supaya kamu tidak susah untuk mengelayat. Karena terkadang di saat situasi seperti ini, ada waktu tidak ada dana tidak ada waktu. Misalkan ibunya di makam di Makassar, aduh saya pengen ngelayat ke ibu, kangen, tapi nggak ada uang, dia bisa cuti misalkan, atau sebaliknya gitu Pak Kiai. Bolehkah kita wasiat seperti itu kepada anak-anak? Misalkan ayah atau ibu meninggal nggak usah dibawa ke kampung halaman, cukup di sini saja karena kita diam di sini, seperti itu Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang aturannya begitu, nggak usah dibawa kemana-mana. Aturannya begitu. Meninggalnya di situ, dikuburkan di situ, ya kan? Begitu aturannya. Makanya sebetulnya pemakaman itu ya macam-macam. Ada yang model pemakaman itu di rumah. Jadi orang nguburin depan rumah, begitu banyak tuh. Nguburin depan rumah. Tapi kalau buat sebagian orang kadang takut juga gitu kan, ada ya. Ada yang modelnya bikin, kalau zaman dulu modelnya dicari tanah lapang di ujung kampung, yang kemudian semuanya nguburin di situ. Zaman dulu begitu tuh. Jadi sawah, pemakaman, kan begitu. Adanya di ujung kampung, adanya. Makanya kesannya kemudian pemakamannya apa? Angker, begitu kan. Nah ini apa namanya, begitu ya. Ada. Kemudian kita punya wasiat, nanti nggak usah dimakamin. Ini memang tanpa diwasiatkan, aturan secara fikih itu begitu. Meninggalnya di situ, ya dikuburinnya juga di situ. Tidak dibawa ke tempat lain kecuali karena ada tadi itu, ada alasannya tuh ya. Jadi kalau misalnya ibu wasiat semacam itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan tanpa diwasiatkan, aturan yang aslinya memang begitu. Jadi apa namanya, tidak dibawa ke tempat yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih ada pertanyaan lain bab wasiat-wasiat? Nah, silakan ya. Yang jaminan yang suka bilang demi Allah. Oh iya, oke, baik, belum terjawab itu ya. Soal sumpah ya tadi, soal sumpah. Oke. Kita itu kalau ngomong kadang-kadang janji itu kok pakai sumpah-sumpah itu. Itu nggak usah itu, nggak usah. Nabi pernah bilang, yang biasa bersumpah itu orang yang berbohong, kata Nabi. Bukan nuduh, tapi orang kalau nggak biasa bohong, dia ngomong begitu aja orang percaya. Tapi kalau orang sering bohong, kalau ngomong begitu aja nggak percaya, bahkan udah sumpah masih nggak percaya. Ah, lu yang sumpah sih, begitu kan? Ya. Jadi tandanya orang sering sumpah itu sering bohong itu. Bolehkah sumpah pakai nama Rasulullah? Kalau sumpahnya dalam artian sumpah nazar atau sumpah-sumpah yang ada efek itu sumpahnya pakai nama Allah. Pakai nama atau sifatnya Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu wallahi billahi tallahi. Ya. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau sumpahnya Nabi seringnya walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Tuhan yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, atau walladzi nafsi biyadi, biasanya begitu ya. Tapi Allah pernah sumpah dengan menggunakan benda-benda makhluknya. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha, kan begitu. Wasyamsi wa duhaha. Banyak sekali itu Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya, begitu kan. Nah, cuman nanti ulama bilang ya bersumpah itu menggunakan nama Allah, terutama kalau yang ada kaitan dengan komitmen, begitu ya. Tapi seandainya ada orang ngomong demi Allah, demi Rasulullah, begitu, itu menurut sebagian ulama masih bisa, nggak ada masalah. Yang repot itu kadang-kadang orang sumpah bukan Allah, bukan Rasul, neneknya dibawa-bawa ya. Demi nenek saya, emang nenek lu siapa gitu kan? Nah ini kan repot ya.
Jadi cuman sebaiknya memang sumpah itu menggunakan nama atau sifatnya Allah. Jadi nggak perlu nama. Warahman, Warabbil Ka'bah, demi yang maha penyayang. Nah, itu bisa, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan Bu. Ya monggo silakan. Ini Pak Ustadz, kan kalau ada mayit ya Pak Ustadz, mungkin dari luar negeri atau mau dibawa ke sini kan butuh waktu lama, atau mungkin yang meninggal itu karena nunggu anaknya sampai misalnya berapa hari, kalau nggak dikasih apa-apa kan akan bau ya Pak Ustadz. Nah makanya terus dikasih formalin Pak Ustadz. Nah itu menurut Islam itu boleh nggak ya Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali pada fikih jenazah, di masa Rasul, itu ketika mandiin dikasih apa? Ketika mandiin dikasih daun bidara, sama apa? Dikasih kapur, ya kapur. Kapur barus, betul, bukan kapur tulis ya, kapur barus ya, barus ya. Jadi dalam mandiin itu paling tidak ada dua unsur. Sesuatu yang menghilangkan baunya mayit, sesuatu itu dalam bentuk berarti daun bidara. Ya kalau sekarang ya mungkin sabun atau apa begitu ya. Daun mawar, daun apa begitu, menghilangkan baunya mayit. Dan yang kedua pakai kapur tujuannya apa? Pakai kapur tujuannya bukan biar wangi. Mengawetkan pakai kapur itu. Ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan kapur barus itu tujuannya di masa lampau adalah untuk mengawetkan begitu ya. Nah, cuma biasanya sesuatu itu mayit itu kalau sampai tidak langsung di pemakaman segera itu karena ada alasan. Misalnya nih meninggalnya malam pengen dikubur besok pagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi jangan meninggalnya pagi, pengen dikubur besok pagi, tanpa alasan ya, tanpa alasan, nggak boleh. Saya pernah itu pas lagi masa-masa COVID kalau nggak salah, ada salah satu jamaah yang meninggal, saya datang takziah, meninggal itu jam 7, saya datang takziah jam 10, saya tanya mau disolatin kapan? Besok. Saya kaget, loh kok besok? Masih nunggu anaknya di mana? Di balik papan, udah jalan pulang, baru swab katanya. Wah repot kata saya. Dan nunggu hasil swabnya nanti jam berapa gitu kan? Baru swab. Iya kalau nanti swabnya itu negatif, kalau swabnya positif bagaimana gitu kan? Masa iya mayit ini diurusi nunggu swabnya si anak gitu kan? Saya bilang sama anaknya itu, telepon kata saya, telepon. Saya tanya, kamu ikhlas nggak? Kalau orang tuanya ini dimakamkan segera, saya nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Saya pengen ngelihat orang tua saya. Udah, video call, saya ganti video call. Ini muka bapakmu, saya bilang. Udah. Kan pengen ngelihat, ini udah ngelihat, begitu kan? Udah ngelihat, lu pengen ngelihat. Nggak, Ustaz, saya pengen ngasih penghormatan terakhir. Dalam Islam tuh nggak ada penghormatan terakhir, saya bilang. Ya tidak ada. Tiap hari kamu bisa doakan orang tuamu, bisa tiap saat tuh. Nggak, Ustaz, saya udah lama saya nggak pulang. Ah, salah kamu itu kalau nggak pulang. Waktu orang tuanya sakit, kemana aja? Giliran orang tua meninggal minta ditungguin. Kalau ditungguin dalam batas-batas yang wajar lah. Jam 9 minta kemudian disolatin nanti habis asar. Orang masih maklum. Meninggal jam 7 minta disolatin besok pagi itu ya keterlaluan kata saya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada. Beda kalau kasusnya tadi ya meninggalnya malam kemudian dikuburkan besok pagi. Wajar. Karena memang ya tadi malam-malam itu kan serba repot orang begitu kan. Atau tadi misalnya mohon maaf korban kejahatan yang kemudian diotopsi dulu misalnya, keluarganya mengizinkan diotopsi dulu misalnya atau apa, nggak ada masalah kalau itu. Jadi patokannya pertama penundaan itu ada alasannya atau tidak. Pulang dari luar negeri itu ulama nanti beda pendapat itu. Di masa Rasul tidak ada itu ya, dikumpulkan di tempat itu ya. Tapi biasa orang itu kadang-kadang minta jenazahnya dikubur bawa pulang. Jamaah haji itu kalau meninggal itu, ya nggak ada yang mau ngurusin lah pemerintah Saudi mulangin.
Orang meninggal di waktu haji, ya dikuburin di sana lah, dikuburin di sana gitu. Gimana? Iya, karena tempatnya tempat bagus begitu kan. Nah, yang repot nanti meninggalin tempat maksiat gitu kan. Nah, ini repotnya. Jadi patokannya, kalau memang ada alasannya, kenapa ada penundaan misalnya. Yang kedua, pengawetan itu sesuatu yang kembali pada alasan penundaan. Kalau alasan penundaannya boleh, berarti pengawetannya juga boleh, nggak masalah. Karena mandiin jenazah saja dikasih kapur baru salah satu tujuannya ya pengawetan begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Nah ini kalau tidak ada, kita masuk bab baru tapi sudah jam 2:30 lewat ini ya. Sekarang azan asarnya itu paling kira-kira nggak sampai 10 menit lagi sudah azan asar. Jadi saya cukupkan sampai sini dulu. Ini kita bahas pada pertemuan mendatang insya Allah ya. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadlah. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tabsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.